Shalom, welcome to Next Generation Online Service. Hai teman-teman, gak kerasa ya, kita udah mulai masuk loh ke dalam bulan Februari, bulan kedua di tahun 2021 ini. Perasaan baru kemarin kita New Year, lalu kita membuat resolusi ini biasanya apa ya goal-goal yang mau kita capai di tahun 2021 ini, benar gak? Nah, ada gak sih teman-teman berpikir, Kak, kok aku udah membuat resolusi ini udah berapa tahun lamanya nih, tapi masih belum tercapai juga. Mungkin ada juga yang, Kak, aku udah berusaha maksimal Kak untuk mencapai suatu goal yang aku tetapkan nih, tapi hasilnya tetap mengecewakan. Aku udah berusaha maksimal tapi hasilnya nggak baik Kak, gimana ya Kak? Atau mungkin ada dari kalian yang, aku udah menunggu nih Kak untuk mendapatkan pasangan udah bertahun-tahun tapi kok belum ada hasilnya ya, aku masih single aja ya. Memang sih penantian yang panjang sekali itu mungkin kadang gak ngenakin kita. Kadang juga kita mungkin berkecil hati, apa mungkin emang gak akan terjadi ya dalam kehidupan kita, atau mungkin kita jadi patah semangat kadang-kadang. Nah, hal ini juga gak hanya terjadi pada kehidupan kita di masa sekarang. Kita mau bahas contohnya pada tokoh-tokoh Alkitab, salah satunya yaitu Abraham. Abraham menanti janji Tuhan selama 25 tahun loh, sampai akhirnya Abraham mendapatkan keturunan. Nah, kita juga lihat contohnya Nuh. Nuh membangun bahtera itu panjangnya selama 100 tahun, sampai akhirnya Tuhan mendatangkan air bah loh. Wow, dan juga kita lihat bangsa Israel keluar dari Mesir 40 tahun lamanya, sampai akhirnya mereka boleh sampai ke tanah perjanjian itu. Teman-teman, itu bukan hanya waktu 1 tahun, 2 tahun, tapi puluhan tahun loh. Bukan waktu yang sangat singkat. Nah, memang sih dalam perjalanan mereka gak semulus apa yang kita harapkan. Namanya menantikan sesuatu yang panjang, itu mungkin kadang ada rasa kecewa, mungkin ada rasa patah semangat, tapi juga kita lihat deh dalam kisah tokoh di Alkitab ini, Abraham bahkan Sarah tertawa ketika dia mendengar janji Tuhan ini. Tuhan akan mengadakan keturunanmu banyaknya seperti bintang di langit dan debu di tanah. Mungkin Sarah berpikir, Tuhan, aku bahkan udah tua loh. Aku punya anak 1 aja enggak, apalagi gimana Tuhan mau membuat keturunan aku sebanyak bintang di langit, debu di tanah. Sarah bahkan tertawa mendengar itu. Tapi Tuhan genapi loh janjinya itu, meskipun penantiannya selama 25 tahun. Dan gak hanya Tuhan berikan keturunan, tapi melalui keturunan Abraham, Tuhan memberikan bangsa yang besar. Wow banget kan? Lalu kita lihat Nuh. Mungkin dalam kisah Nuh kita melihat dalam 100 tahun lamanya, mungkin orang-orang terdekat atau mungkin orang-orang di sekitar Nuh banyak yang berpikir, ini Nuh nih kenapa ya? Malah bangun bahtera loh, orang lagi gak ada apa-apa nih, dia malah membangun bahtera. Tujuannya apa? Mungkin juga ada yang bilang dia mungkin Nuh gila kali ya membangun bahtera. Lalu kita lihat contohnya bangsa Israel yang keluar dari Mesir 40 tahun lamanya. Kita tahu deh di Alkitab tertulis bahwa mereka banyak bersungut-sungut, mereka banyak mengeluh dalam perjalanan mereka selama 40 tahun itu. Memang tidak mudah, tapi ada satu hal yang menjadi kesamaan mereka, saudara, yaitu mereka terus maju, terus berjalan dalam janjinya Tuhan. Meskipun ada yang ragu, meskipun ada yang mengeluh dalam perjalanannya, meskipun mungkin ada orang yang mencibir dalam perjalanan iman kita dalam penantian itu, tapi mereka terus berjalan. Bayangin nggak apa jadinya kalau misalnya bangsa Israel pas 30 tahun nih mereka memutuskan untuk menyerah. Tuhan, aku udah 30 tahun nih, menyerah aja deh. Akhirnya kira-kira sampai nggak sih mereka di tanah perjanjian? Pasti enggak dong. Nah, jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi dalam kehidupan kita, yang mana tinggal sedikit lagi kita dapat janjinya Tuhan nih, tapi kita memutuskan untuk menyerah. Akhirnya proses panjang itu berujung jadi sia-sia. Nah, mari kita bahas. Aku mempunyai 3 poin untuk kita boleh bertahan dalam penantian kita di dalam Tuhan. Poin pertama adalah terus setia dalam prosesnya. Memang sih orang-orang itu sukanya sesuatu tuh yang instan. Bahkan mie aja orang suka banget sama mie instan, betul nggak? Orang tuh mungkin males, atau mungkin aduh nggak mau deh prosesnya kalau apalagi panjang, apalagi kalau ribet, aduh males deh. Kadang mungkin banyak orang yang berpikir seperti itu. Tapi
Seringkali orang lupa bahwa proses itulah yang sangat penting. Proses itulah yang membentuk karakter kita, membentuk kehidupan kita, bukan hasil akhirnya. Betul? Nah, Tuhan mau lihat apakah nih anak-anakku ini setia nggak ya dalam perkara-perkara kecil? Apakah anak-anakku ini sabar nggak ya dan bertekun nggak ya di dalam aku? Nah, kita lihat contohnya. Dalam Matius 25 ayat 21, itu adalah perumpamaan tentang talenta. Di situ kita lihat adalah ayat yang menggambarkan seorang tuannya ini happy banget nih sama hambanya. Dia bilang, wah hambaku ini bertekun dalam perkara-perkara yang kecil, maka aku akan memberikan perkara-perkara yang besar. Begitu juga Tuhan kita. Tuhan mau lihat kita bertekun gak ya dalam perkara-perkara kecil? Kalau kita udah bertekun, kita terus bergantung, berharap, percaya pada Tuhan, Tuhan tuh terlebih amat sanggup kok teman-teman ngasih bahkan jauh daripada apa yang kita pikirkan, jauh dari apa yang timbul dalam hati. Kita pernah dengar Tuhan tuh terlebih amat sanggup sediakan itu. Amin. Maka dari itu teruslah kita setia dalam proses yang udah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Yang nomor 2 adalah percaya kepada Tuhan. Kak, aku pengen A nih, tapi kok Tuhan malah kasihnya B ya? Aku pengen ini tapi Tuhan nggak kasih. Tuhan tuh nggak peduli apa ya? Tuhan nggak sayang sama aku. No, it's big no. Tuhan itu sayang banget sama kita. Dan Tuhan itu bahkan menjadikan kita tuh biji matanya Tuhan loh. Anak-anak kesayangannya Tuhan. Seperti ada sebuah lagu yang berkata, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu. Benar gak di situ? Tuhan jadikan kita itu biji matanya Tuhan. Artinya apa? Kita tuh sangat berharga bagi Tuhan. Bahkan Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita loh. Bayangin gak? Segitu besarnya berarti cintanya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lihat deh, Bapak di dunia. Pasti Bapak di dunia ini pengennya tuh anaknya sukses, pengen anaknya bahagia. Bahkan seringkali banyak ayah yang berkorban untuk kebahagiaan anaknya. Apalagi Bapak kita di surga. Bapak kita sayang kok sama kita. Bapak kita tuh pengen kita tuh sukses, pengen kita tuh bahagia. Tapi ada prosesnya teman-teman. Nah, proses itu yang harus kita terus bertekun. Tuhan pengen tahu kita setia atau enggak. Tuhan mau tahu kita tuh berharap atau enggak sama Tuhan. Nah, disitulah pentingnya kita untuk selalu menaruh pengharapan kita dan percaya kita hanya kepada Tuhan. Lalu kita mau masuk poin nomor 3, yaitu teruslah berdoa. Kak, aku udah berdoa 100 kali loh Kak, tapi kok masih belum ada tanda-tanda ya? Aku belum melihat jalan nih Kak, gimana ya? Apa aku menyerah aja ya Kak ya? Nah, itu dia. Gimana kalau ternyata Tuhan menjawab doamu yang ke-101? Who knows, right? Nah, maka dari itu, teruslah kita berdoa. Terus berdoa. Kadang mungkin ketika kita merasa, aduh Tuhan aku kok gak sanggup lagi ya, berdoa kepada Tuhan. Minta kekuatan daripada Tuhan. Minta damai sejahtera daripada Tuhan. Bahwa Tuhan, aku berencana, tapi biarlah rencana Tuhan aja yang terjadi dalam hidupku. Karena apa? Karena pasti rencana Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Rancangan yang penuh damai sejahtera, yang penuh harapan. Bukan sekali-kali rancangan kecelakaan, tapi adalah masa depan yang penuh harapan. Amin. Maka dari itu aku ajak untuk kita, terus kita bertekun di dalam Tuhan. Terus kita menaruh pengharapan kita dalam tangan Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan itu sekali-kali gak pernah meninggalkan kita loh teman-teman. Sekalipun mungkin kita merasa, aduh Tuhan, aku ada di waktu-waktu yang aku sedih banget nih. Aku merasa aku putus asa, Tuhan aku hilang harapan. Mungkin Tuhan aku ini merasa aku sendirian. No, kita gak pernah berjalan sendiri. You're not alone. Because ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kehidupan kamu. Dalam segala apapun, kamu lagi happy, kamu lagi sedih, kamu lagi kecewa, Tuhan tuh gak pernah jauh dari kita, amin. Nah, untuk itu aku ajak juga kita untuk senantiasa membangun relasi yang intim dengan Tuhan, semakin dekat dengan dengar-dengaran akan Tuhan. Dan jangan lupa, dalam masa penantian kita itu, jangan terlalu fokus juga dengan hal-hal yang negatif. Dalam arti kata, jangan kita hanya fokus terhadap Tuhan aku mau ini tapi kok nggak terjadi, akhirnya menimbulkan emosi yang kurang baik. Tapi lebih baik kita fokus terhadap
kita percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya indah pada waktunya yang terbaik. Dan di sela-sela itu kita jangan lupa mengucap syukur dengan apa yang kita masih punya di sekeliling kita. Mungkin kita masih punya keluarga yang baik, kita masih punya teman-teman lingkungan yang baik yang mendukung kita. Apalagi kita juga masih diberikan kesehatan yang baik. Itu juga mahal loh teman-teman harganya. Mungkin sekarang banyak orang yang lagi terbaring sakit dan lain sebagainya, tapi kita masih boleh sehat, kita masih boleh bertahan di dalam musim-musim yang sulit. Itu juga adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Maka dari itu teman-teman, meskipun kita merasa aduh Tuhan ini sulit ya, tapi percayalah Tuhan pasti kasih kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Berdoa kepada Tuhan, minta damai sejahtera dari Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Biarlah rencana Tuhan yang terjadi, itu kami percaya indah pada waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Biarlah kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu di dalam Tuhan. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah sekali-kali pun meninggalkan kami, Bapa. Kami bersyukur karena di setiap musim hidup kami Engkau nggak pernah jauh dari kami. Terima kasih atas berkat Tuhan, terima kasih penyertaan Tuhan, terima kasih atas campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, kami imani bahwa segala apa itu rencana Tuhan dalam kehidupan kami itu semua baik bagi hidup kami. Dan biarlah dalam masa penantian kami ini Tuhan, kami boleh senantiasa bertekun dan berharap kepada Tuhan. Sebab kami tahu Engkaulah batu karang kami, Engkaulah gunung keselamatan kami, dan hanya kepadamu kami mau bersandar. Bukan kehendakku Bapa, melainkan kehendakmu yang terjadi. Dan untuk itu dalam masa penantian kami terus Tuhan kuatkan dan beri kami damai sejahtera. Terima kasih Bapa, biarlah kami percayakan semua kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Tuhan yang beracara dan Tuhan akan datangkan segala sesuatu indah pada waktu Tuhan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Biarlah terpuji-pujilah nama Tuhan. Kekal sampai selama-lamanya kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di ibadah next gen berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.